Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldo Chandra Ramadan dengan NIM 122703020. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan minggu yang pertemuan kelima, video ketujuh mengenai analisis rangkaian power supply. Nah, untuk fungsinya itu kan mengkonversi arus AC ke arus DC agar tegangannya stabil. Nah, ini untuk gelombang sinusoidalnya, ini tegangan, ini pada waktunya, ini AC, ini DC. Nah, lanjut dengan tegangan RMS yang sama dengan P atau puncak per akar 2 sama dengan 0,907 P. Nah, ini kan untuk RMS-nya tuh root mean score, tegangan root mean score. Nah, selanjutnya terdapat juga skematik power supply. Tapi sebelum itu terdapat beberapa transformasi trafo, yaitu step up, step down, menaikkan tegangan, menurunkan tegangan, reflektiver dioda, penyearah, setengah gelombang, gelombang penuh, serta filter rangkaian RC menggunakan kapasitor, regulator, dioda Zener atau IC yang LM78XX. Nah, selanjutnya ada poin A, yaitu trafo step down yang ini menurunkan tegangan. Nah, ini untuk skematiknya ini dengan sumber tegangan terus ini yang primer, sekunder untuk lilitannya. Dengan yang sekunder ada resistansinya. Ini trafonya berdasarkan induksi. Nah, jadi sumber tegangannya itu sama dengan min N per deki per dt. Nah, untuk yang tegangan kan kurang lebih sama dengan N. Nah, jadi untuk tegangan primer sama dengan NP, untuk tegangan sekunder sama dengan NS, yang sama-sama lebih besar daripada tegangan S dibagi dengan tegangan P. Jadi sama dengan, kita bisa nyatakan dengan NS per NP. Atau rumusnya tinggal pindah ruaskan saja. Untuk PS sama dengan NS per NP dikali PP. Selanjutnya untuk trafo ideal, untuk PS itu sama dengan PP setara. Nah, untuk PS setara dengan tegangan dikali arus sama dengan tegangan dikurangi arus, dengan yang perbedaannya. Selanjutnya, jadi rumusnya tinggal kita pindah ruas saja. IS per IP sama dengan PP per PS, yang setara dengan NP per NS, dengan N sama dengan jumlah lilitannya. Nah, selanjutnya untuk rectifier yaitu penyearah dalam power supply, ini tuh sebagai penyearah setengah gelombang menggunakan DC. Nah, lanjut ini untuk rangkaiannya dengan 10 mH, serta ini terdapat dioda ilitan pertama, ilitan pada PP dan ilitan pada PS. Ini untuk 10 berbanding 1. Lalu ini untuk tegangan yang kedua beserta hambatannya. Nah, ini untuk grafiknya terhadap trafo yang primer lilitannya serta sekunder. Nah, dilanjut jadinya rumus yang tadi didapat dari sini, jadi tinggal dituliskan saja, dijumlahkan. Yang satu berlilitan 1 dengan lilitan 2, 1 berbanding 10. Nah, hasilnya tuh dikali dengan yang si tipe nya. Jadi PS sama dengan 1/10 kali 220 922 volt. Lanjut untuk grafiknya. Nah, ini untuk gambaran dari si puncak dan rendahnya. Ini tegangan keluaran pada diodanya dengan maksimal tegangannya 22 volt. Nah, selanjutnya kan tegangan itu sama dengan PS min 0,7. Jadi 22 yang kita dapat hitung di sini kurangi 0,7 sama dengan 21,3. Ini untuk pi puncak yang ininya. Nah, selanjutnya karena tegangan puncak yang keluar dari dioda itu merupakan hasil yang didapat tadi. Nah,
Jadi untuk pi DC-nya ialah pi puncak dibagi dengan pi sama dengan 21,3 dibagi 3,14 sama dengan 6,78 volt atau tegangan DC-nya. Jadi untuk arus DC-nya sama dengan pi DC per RC. RC sama dengan 6,78 dibagi dengan yang hambatan yang resistansinya sebesar 1 kilo ohm. Setelah dioperasikan dibagi hasilnya 6,78 mA. Nah, selanjutnya terdapat penyearah gelombang penuh atau 2 dioda. Ini untuk rangkaiannya seperti biasa, ini trafonya lilitan 1, lilitan 2, ini terdapat beban serta resistansi yang di tengah serta diodanya yang diedit dengan penyimbolan. Nah, ini setelah dirangkaikan dengan yang dipindahkan untuk si terdapat GND juga pada si resistansinya. Nah, selanjutnya analisis kurva pada trafonya dengan bagian lilitan primernya. Ini untuk maksimalnya 220 terhadap tegangan dan waktu, ini negatif 220 volt. Untuk bagian lilitan sekunder ini 10,3 pada tegangan yang di keduanya 10,3 pula. Lalu pada beban, nah selanjutnya untuk pada PL dikali dengan P sama dengan 10,3 yang tadi kita dapat, pi DC-nya tegangan DC sama dengan 2 PL per P sama dengan 2 kali 10,3 dibagi dengan 3,14. Nah, hasilnya tuh 6,56 volt pada beban. Nah, untuk arus DC-nya sama dengan kan pi sama I sama dengan pi per R. Untuk RC dan RL itu sama dengan 6,56 yang barusan didapat dengan resistansi 1 kilo ohm. Hasilnya 6,56 mA. Selanjutnya untuk penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge. Untuk bagian atas ini lilitan pertama, lilitan kedua. Untuk yang bagian bawahnya terdapat ground serta dioda 4 dioda. Ini untuk analisis kurva pada trafonya, bagian lilitan primer, bagian lilitan sekunder yang maksimalnya berbeda pada angka puluhan dan ratusan. Lalu aliran arus pada lilitan sekunder atas arus masuk lebih besar dari D2, lebih besar juga dari R2, lebih besar dari ground, lebih besar dari D4, lebih besar juga pada titik percobaannya, serta lebih besar dari keluar ke sisi lain yang percabangan ini. Nah, setelah didapat ini bagian lilitan sekunder atas dipisahkan. Nah, jadi ya, kita dapat simpulkan aliran arus pada lilitan sekunder bawah arus masuknya lebih besar daripada dioda ketiga, lebih besar dari resistansi keseluruhan, lebih besar dari ground, lebih besar dari dioda X1. Jadi lebih besar juga pada titik lain percabangan, serta lebih besar dari keluar sisi lain percabangan. Nah, kita dapat juga tuliskan yang keluar dari dioda 2 ada 2. Keluar dari D3 terdapat sama, yang keluar dari paban R1 paling banyak. Seperti itu. Selanjutnya tinggal kita hitung untuk PL sama dengan 22 min 0,7 min 0,7. Jadi 22 min 1,4. Nah, hasilnya 20,6. Lalu pi DC sama dengan 2 kali PL kali P per V. Nah, sama dengan 2 kali 20,6 dibagi 3,14 dengan hasil 13,12 volt. Untuk arus DC-nya pi DC per RL sama dengan 13,12 yang barusan didapat dengan 1 kilo ohm, tetap sama dengan hasil 13,2 mA. Selanjutnya filter kapasitor, ini terdapat rangkaian yang telah dibuat dengan 4 LED, trafo serta 2 lilitan dan ground. Terdapat 2 juga dengan resistansi tetap sama sebesar 1 kilo ohm. Selanjutnya ini untuk pada tegangan primernya maksimal 220, minimumnya minus 220. Untuk sekundernya ini kenapa di atas semua, karena adanya kapasitor yang tadi di running di pada LT Spice. Selanjutnya pada tegangan ripple atau variable atau sama dengan riak. Nah, analisis ripple-nya
yaitu muatan sama dengan Q sama dengan C per Pi, atau dipindah-ruaskan Pi sama dengan Q per C, Pi1 sama dengan Q1 per C, Pi2 Q2 per C, Pi1 min Pi2 min T1 min T2 sama dengan Q1 min Q2, C nya dikali dengan T1 min T2. Selanjutnya Pi1 min Pi2 per T sama dengan I per C. Nah, jadi hasilnya Pi1 min Pi2 sama dengan I kali T per C. Untuk perhitungannya rumusnya I kali T per C sama dengan I atau dapat dihitung juga dengan I per F kali C. Seperti itu. Lanjut dengan yang terakhir, yaitu mengenai regulator. Ini terdapat skematiknya dan ada tambahannya dioda Tenner beserta diparisikan lagi. Selanjutnya, kelebihan dari dioda standar ini karena bekerja pada reverse bias atau breakdown voltage ketika tegangan yang di bawah. Nah, untuk prinsip kerja dioda Zener breakdown voltage delta Pz per delta Vs sama dengan Rz per Rs. Dilanjut dengan ini gambarnya dengan rumus umumnya PL sama dengan Pz per plus 2 IZ kali Rz. Nah, selain menggunakan dioda Zener, bisa digunakan pula IC LN78XX dengan rangkaian trapo dengan 2 lilitan, 4 dioda, 3 ground beserta si kapasitornya dengan induktornya. Menggunakan sensor LM78XX. Jadi dapat membentuk kurva untuk pada Pz-nya sebanyak 5. Jadi Pz-nya sama dengan 5 volt. Sekian video yang dibuat. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.